Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Izinkan saya pada malam hari ini untuk menyampaikan beberapa dari kisah tergodanya Adam dan Hawa oleh iblis laknatullah alaihi. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencipta makhluknya dan tidaklah memerintahkan suatu perintah dan tidak pula melarang suatu larangan kecuali padanya ada hikmah. Tahu orang yang tahu dan tidak tahu orang yang tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala ketika hendak mencipta Adam, sebuah makhluk yang tercipta dari unsur yang ajaib, yang tercipta dari tanah, kumpulan tanah, ada tanah yang baik dan ada tanah yang buruk. Kemudian terciptalah Adam dari tanah tersebut. Karena Adam dicipta dari kumpulan tanah, ada tanah yang baik dan ada tanah yang buruk, sehingga anak cucunya pun ada yang baik dan ada yang buruk, sesuai dengan asal usul ya penciptaannya. Allah memberitahu para malaikat bahwa Allah akan mencipta di muka bumi khalifah, itu makhluk yang akan mengelola bumi, generasi demi generasi. Maka para malaikat mengatakan, wahai Allah, apakah engkau akan mencipta di muka bumi makhluk yang mereka akan membuat kerusakan di muka bumi, atau mereka akan menumpahkan darah? Wallahu ta'ala alam kenapa malaikat mengatakan seperti itu. Bisa jadi sebelum itu sudah ada makhluk di muka bumi yang mereka saling menumpahkan darah, yang mereka saling bunuh-bunuhan. Atau itu persangkaan dari malaikat kalau nanti ada makhluk di muka bumi, nanti mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Allah SWT mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu sesuatu yang kalian tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala
mengetahui terhadap segala sesuatu yang sudah ada, yang sedang ada, dan yang akan ada. Dan Allah SWT tahu bahwa diciptanya Adam, kemudian diturunkan dari sorga ke bumi, ada hikmah yang mendalam. Nanti akan kita sebutkan kenapa Adam terusir dari sorga dan apa hikmah dibalik dari itu semua. Allah SWT pun mencipta Adam dari tanah, yang tentu berbeda dengan umumnya manusia. Kalau Nabi Isa Allah cipta memiliki ibu, tidak punya ayah. Kalau Hawa Allah cipta disebutkan dari tulang rusuk, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Adam dicipta dari tanah liat. Sedangkan manusia yang lainnya Allah cipta ya. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu berkuasa. Diciptalah Adam alaihi salatu wassalam, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Adam dengan diberitahu nama-nama segala sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, tahukah kalian nama dari barang-barang ini semua? Malaikat tidak tahu, sementara Adam tahu karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat mengatakan, la ilma lana illa ma 'allamtana. Wahai Allah, kami tidak tahu kecuali yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Kemudian Allah pun menyuruh Nabi Adam untuk memberitahu kepada para malaikat nama dari barang-barang itu semua. Ini menunjukkan bahwa ilmu merupakan kemuliaan bagi seorang hamba. Jangankan seorang manusia yang berilmu, binatang saja ketika dia memiliki pengetahuan itu nilainya lebih. Sekarang anjing buruan yang terlatih, dilatih oleh pemiliknya, oleh tuannya, tentu dengan biaya yang tidak sedikit, waktu yang panjang, menjadi anjing buruan, anjing pelacak dan semisalnya. Itu nilainya beda dengan anjing apa? Yang biasa, anjing kampung. Sama-sama anjing, namun ini terlatih. Dan dia punya pengetahuan bagaimana cara berburu, bagaimana cara menangkap, ya, bagaimana mengetahui instruksi daripada pemiliknya. Wah, ini anjing yang apa? Memiliki pengetahuan beda dengan yang tidak memiliki pengetahuan, apalagi manusia. Kemudian Allah SWT memerintahkan para malaikat untuk sujud penghormatan kepada Adam. Waktu itu iblis masuk pada rombongan malaikat, termasuk orang yang mulia dulunya, masuk rombongan malaikat. Namun ketika ada manusia bernama Adam baru dicipta, kok diberi penghormatan seperti itu, iblis muncul dari dirinya sikap hasad, dengki dan sombong. Para malaikat, mereka adalah makhluk yang selalu tunduk kepada Allah, tidak pernah membangkang sekecil apapun perintah dari Allah. Ketika Allah merintahkan mereka untuk sujud, semuanya sujud, tidak ada yang absen. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis bukan kalangan malaikat memang, namun waktu itu dia masuk rombongan malaikat. Dari unsur penciptaannya saja sudah lain. Adam Allah cipta dari tanah lempung.
Malaikat Allah cipta dari tanah, dari nur cahaya. Iblis Allah cipta dari api. Allah cipta dari api. Iblis menentang terhadap perintah Allah. Ketika Allah mengatakan kepada iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada orang yang aku cipta dengan kedua tangan saya? Artinya makhluk yang Allah sangat muliakan. Maka iblis pun mengatakan, wahai Allah, saya itu lebih mulia dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam engkau cipta dari tanah. Lihat, di hadapan Allah bukannya tunduk merunduk, tapi sombong. Karena hakikat dari sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, kalau ada dari kita yang kata saya lebih bagus dari si anu, berarti pada diri kita ada sifat iblis. Karena nanti akan kita sebutkan bahwa sifat-sifat yang ada pada iblis ketika disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu bukan hanya cerita, namun yang diinginkan bahwa sifat-sifat tadi hendaklah kita waspadai, dan jangan sampai sifat-sifat buruk tadi ada pada diri kita. Kalau kita tidak ingin bernasib sama dengan iblis, yaitu terkutuk dan kekal di neraka, ya jangan sampai kita memiliki sifat seperti sifatnya iblis. Sifat yang paling menonjol adalah takabur, sombong. Sombong itu apa sih? Sebagian orang salah tafsir. Dikira orang kalau pakai mobil mewah sombong, dikira orang pakai baju bagus sombong, pakai sandal yang mahal sombong. Itu bukan sombong. Sombong itu kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dan di sini nyata jelas bahwa iblis menganggap dirinya lebih mulia dari Adam. Berarti kan apa? Adam itu rendah, saya lebih mulia. Itu sombong. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Karena surga tempat yang baik, maka iblis pun diusir dari surga. Diusir. Tidak pantas orang seperti ini menempati tempat yang mulia, tempat yang suci. Ketika iblis diusir dari surga, bukan hanya diusir, bahkan dikutuk oleh Allah dan divonis kekal di neraka. Bukannya iblis itu tobat, bukannya iblis itu tersadarkan, ya Allah maafkan saya, ya Allah saya ingin bertobat, ya Allah saya gak mau disiksa, ya Allah saya ingin masuk dalam surga lagi. Tidak, tambah dadi, tambah nemen. Iblis pun mengancam bahwa ya Allah, dikarenakan engkau telah memvonis saya itu sesat, memvonis saya kekal di neraka, akan saya sesatkan anak cucu Adam semuanya, kecuali hamba-hambamu yang tulus, yang ikhlas dalam menghamba kepada Allah. Ini ancaman bukan hanya hisapan jempol, tapi betul-betul diwujudkan, di mana iblis mengirim bala tentaranya untuk menggoda manusia dengan berbagai macam godaan. Tujuan dari godaan tadi agar iblis ada temannya di neraka nanti. Gak kepengen dia sendiri di neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Hanyalah iblis mengajak golongannya agar mereka sama-sama menjadi temannya dalam neraka. Adapun Adam, Allah Subhanahu wa taala mencipta untuknya istrinya, yaitu Hawa. Sehingga seorang laki-laki ketika memiliki pasangan, dia akan hidup dengan tenteram.
Sebagaimana seorang perempuan pun akan tenteram kalau dia memiliki pasangan. Mereka berdua ditempatkan di sorga, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Apapun yang mereka minta akan datang tanpa mereka harus letih untuk mencarinya. Sudah cemawis, sudah ada di hadapannya. Ingin makan, sudah ada di hadapannya. Ingin minum, sudah ada di hadapannya. Tidak repot-repot lagi untuk membuatnya atau mencarinya. Namun Allah memberikan satu ujian kepada Adam dan Hawa. Kalian berdua jangan sampai mendekati pohon ini. Pohon apa? Allah Ta'ala alam. Kalau itu Ustaz, pohon khuldi. Jawabannya, yang menamakan pohon khuldi itu setan. Kamu jangan ikuti setan. Karena kebiasaan dari setan itu menamakan yang jelek dengan nama-nama yang baik. Nah ya, lonte dikatakan kupu-kupu malam. Aja kan. Khamar dikatakan minuman persahabatan. Aja kan. Ya. Tawuran dikatakan uji apa namanya? Kemampuan untuk uji apa namanya? Ya, kemampuan. Diberi nama dengan namanya indah, itu kebiasaan setan. Intinya mereka berdua diwanti-wanti oleh Allah, jangan sampai kalian mendekati di pohon ini. Dan Allah pun mengingatkan jangan sampai setan menggoda kalian. Kalau ada yang bertanya, kan setan sudah diusir dari surga, terus bagaimana kalau setan bisa menggoda Adam? Di sini ulama ahli tafsir menyebutkan ada beberapa kemungkinan. Ada yang mengatakan bahwa waktu itu ular itu adalah binatang yang paling bagusnya binatang di waktu itu. Punya kaki 4. Keluar masuk surga, lah iblis masuk ke mulut ya ular ini sehingga bisa masuk ke dalam surga. Di saat itulah ada kesempatan untuk goda Adam. Tapi ini wallahu ta'ala alam kebenarannya, namun disebutkan sebagian tafsir seperti itu. Yang kedua, iblis bisa masuk lagi ke surga, namun bukan sebagai sosok yang dimuliakan, tapi sosok yang hina. Berarti orang masuk sesuatu tapi dengan kerunduk-kerunduk, ya. Itu penafsiran kedua. Penafsiran yang ketiga, itu dari luar surga, mengajak bicara Adam dan Hawa dari luar surga. Dan pendapat yang ketiga ini sebagian ulama membenarkan. Jadi iblis tidak masuk surga lagi, dia sudah keluar. Namun kan bisa dari pintu, dari luar kan bisa manggil-manggil kan. Ya sebagaimana orang ya misalnya dia di penjara kan masih bisa manggil-manggil orang yang di luar penjara kan. Walaupun itu di belakang tembok masih bisa. Misal, intinya tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya bagaimana cara iblis kok bisa menggoda Adam padahal sudah diusir dari surga gitu. Iblis sudah diusir dari surga. Kok bisa-bisanya Adam dan Hawa tertipu dengan bujukannya. Ada yang mengatakan tadi, di mana iblis masuk ya ke mulutnya ular, di mana ular waktu itu ya termasuk binatang yang paling bagus di zaman itu, punya kaki 4 ya. Kemudian ketika masuk ya ada kesempatan untuk dekat dengan Adam, menggoda Adam. Penafsiran yang kedua, iblis bisa masuk lagi ke surga tapi dengan hina, bukan dalam keadaan terhormat. Yang ketiga, iblis tidak masuk dalam surga tapi dari luar surga bisa manggil-manggil Adam dan Hawa. Intinya apapun caranya ya ternyata Adam dan Hawa bisa tertipu. Karena memang iblis sangat lihai untuk menggoda manusia.
di mana Adam dan Hawa dikatakan, wahai Adam dan Hawa, Allah tidak melarang kalian makan dari pohon ini kecuali kalau kalian berdua makan dari pohon ini, dikhawatirkan kalian berdua akan kekal di surga. Dan siapa orang yang gak kepengen kekal dalam kenikmatan? Ingin makan enak, gak butuh biaya, gak butuh tenaga, langsung ada di depan. Ingin pakaian yang bagus, ya tinggal ya kerentek saja sudah ada di depan. Intinya bahwa iblis mengatakan bahwa Allah tidak melarang kalian berdua makan dari pohon ini, makan dari buah pohon ini, kecuali kalau kalian makan dikhawatirkan kalian akan menjadi malaikat atau kekal di surga. Orang kan kepengen kekal dalam apa? Kenikmatan. Kemudian keduanya pun tergoda. Adam dan Hawa pun makan. Ketika keduanya makan, dengan seketika pakaian mereka lepas, sehingga mereka berdua telanjang. Daun-daun yang ada di surga diambil kemudian untuk menutupi auratnya. Lihat pelajaran berharga bahwa Adam begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu yang dimilikinya sampai malaikat suruh sujud penghormatan pada Adam. Namun di saat orang yang berilmu itu berbuat maksiat, kemuliaan itu pudar. Kemuliaan itu apa? Pudar, bahkan pakaian yang menutupi tubuhnya pun lepas. Tidak sedikit orang yang ya menuruti hawa nafsunya. Tadinya dia seorang ya pejabat dengan menduduki jabatan mentera yang gajinya bagus, namun dia gak sabar, dia tergoda dengan korupsi, akhirnya dia korupsi ya uang negara. Ketika dia ditangkap, ya dia dicopot dari jabatannya, disita hartanya, anak dan istrinya pun terpapar. Yang dulu orang pada hormat kepadanya, sekarang ya orang pada benci kepadanya. Kemaksiatan menjadi sebab ya kewibawaan yang ada pada seorang menjadi runtuh. Kemaksiatan menjadi sebab ya reputasi seorang yang tadinya baik kemudian menjadi jatuh. Sehingga jaga reputasi kita dengan kita menjauhkan hal-hal yang negatif. Siapapun orangnya, ini Adam bukan di tempat biasa, bukan hanya menduduki jabatan biasa, di surga di sana. Malaikat saja tunduk pada Adam. Ketika Adam ya melanggar aturan Allah, apa yang terjadi? Kemuliaan yang meliputi tubuhnya dari pakaian yang indah langsung lepas. Dan Allah pun mengusir Adam dan Hawa dari surga. Lagi-lagi surga adalah tempat yang baik, ya sehingga ya orang yang berbuat kejelekan tidak pantas menempatinya. Namun Adam dan Hawa beda dengan iblis. Adam dan Hawa menyadari kesalahannya. Adam dan Hawa mereka pun menyatakan dengan hati yang tulus, dari hati yang dalam. Mereka pun insaf dan bertobat, mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hai Rabb kami ya Allah, sesungguhnya kami telah berbuat aniaya terhadap diri kami. Karena hakikatnya orang yang melanggar aturan Allah, dia sedang ya menjerumuskan dirinya kepada kejelekan. Adapun Allah Subhanahu wa taala enggak akan ngaruh, enggak ngefek. Artinya manusia berbuat jelek kayak apapun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Kalau seluruh manusia dari awal sampai akhir semuanya orang yang baik, soleh, tidak akan menambahkan kekuasaan Allah. Allah Maha Kaya. Kamu berbuat baik, kamu sendiri akan memetik hasilnya. Kamu berbuat jelek, kamu juga akan merasakan akibatnya. Adam dan Hawa pun bertobat kepada Allah. Mereka menangisi dosa yang mereka lakukan.
Mereka menyesali kesalahan yang mereka kerjakan. Mereka mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan Allah pun menerima taubat hambanya. Allah menerima taubat hambanya. Bukan syarat orang yang baik kalau dia tidak pernah salah. Karena seluruh anak cucu Adam itu mesti berbuat salah. Tapi orang yang baik adalah orang yang ketika dia berbuat dosa, orang yang ketika berbuat salah segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Semua bani Adam, semua manusia melakukan kesalahan. Nah, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat. Allah lebih senang menerima tobat hambanya ketimbang seorang musafir yang melakukan pepergian dengan membawa kendaraan dan perbekalan hilang di tengah jalan. Di saat orang ini putus asa dan pun menyangka akan binasa karena perbekalannya hilang, kendaraannya hilang, sementara ia ada di padang Sahara. Tiba-tiba kendaraan beserta perbekalannya kembali lagi di sisinya. Kayak apa senangnya orang ini. Allah lebih senang menerima tobat hambanya ketimbang seorang musafir yang kehilangan kendaraan dan perbekalannya kemudian ditemukan kembali. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Iblis sudah bersumpah di hadapan Allah bahwa dia akan menyesatkan anak cucu Adam. Sebagaimana dia sudah menggoda bapak mereka itu Adam dan Hawa, bapak ibu mereka. Iblis pun belum puas sampai menggoda anak cucunya. Dan iblis tidak pernah dia itu berhenti dari melakukan suatu upaya. Ketika tidak berhasil, dia beralih kepada yang lainnya. Tidak berhasil, beralih kepada yang lainnya. Dan di antara godaan iblis adalah memalingkan manusia dari kebenaran. Bagaimana agar orang itu gak ngerti kebenaran, gak ngerti al-haq. Terkadang iblis untuk melancarkan tujuan ini, dia meminjam tangan dari setan dari kalangan manusia. Bagaimana di-move-kan bahwa kebenaran itu sesuatu yang jelek, sesuatu kemunduran, sesuatu yang bertentangan dengan kemodernisasian. Misalnya ada orang rajin sholat jamaah, bisa jadi setan melalui temannya dari kalangan manusia yang jahat mengatakan, kamu sholat jamaah setiap hari, apa jadi sugih? Atau mengatakan, yang sholat jamaah setiap hari itu orang sudah kaya. Kamu belum kaya, belum apa kau sholat jamaah, eman waktu kamu. Coba setengah jam setiap sholat, dari berangkat sampai selesai kali 5, 2 jam setengah untuk cari duit berapa puluh ribu itu setiap hari. Bisa jadi melalui jalan ini akhirnya orang yang lemah imannya termakan. Oh iya urung sugih kok jamaah. Nanti kalau udah sugih. Demikian pula di antara godaan setan membuat orang untuk menunda-nunda beramal atau tobat. Nantilah, mumpung masih muda, puas-puasin. Nanti kalau udah tua saya mau banyak-banyak ibadah. Padahal siapa yang bisa menjamin umur kamu bisa sampai tua? Andai kata pun kamu diberi umur panjang, siapa yang bisa menjamin kamu akan apa? Bisa bertobat. Gak ada yang bisa menjamin. Hadirin hadirat rahimani rahimallah. Kemudian di antara tipu daya setan adalah setan memberikan
setan memberikan angan-angan yang menipu, iming-iming yang menipu. Contohnya tadi, wahai Adam, kalau kamu makan darinya, kamu akan kekal di surga. Setelah Adam makan dari pohon tersebut, apa menjadi kekal? Atau sebaliknya, bahkan diusir. Kemudian juga di antara godaan setan, bahwa setan itu menakut-nakuti orang dengan kefakiran. Jika orang yang punya harta ingin sedekah, dibisik-bisik, gak usah sedekah, kamu yang capek-capek cari duit ke orang lain yang apa? Menikmati, bodoh kamu. Bisa jadi seperti itu. Kalau nanti kamu banyak sedekah, kamu jadi orang kere, kayak apa kamu? Ini juga termasuk cara-cara setan untuk menggoda manusia. Demikian pula menghias-hiasi sesuatu yang jelek seolah-olah itu baik. Memberi nama sesuatu yang jelek dengan nama-nama yang baik untuk menipu. Ini sudah menjadi kebiasaan setan. Karena apa? Kalau misalnya ada kejelekan, tampil dalam keadaan itu jelek, mungkin orang mikir-mikir. Ya, kalau ada orang menyuguhi kamu hidangan cemendil misalnya. Cemendil itu kotoran nama kambing yang digoreng, dihidangkan. Mau makan? Tidak mau kan? Tapi kalau cemendil tadi misalnya dipoles dengan apa? Gandum, ya. Kemudian digoreng, kemudian dikasih topping macam-macam, kamu gak ngerti. Indah ini, menawan ini. Setelah kamu makan, ternyata cemendil. Nah, seperti itu. Jadi dipolesnya kejelekan dengan polesan-polesan yang baik, ya, yang indah untuk menipu. Dan ternyata tidak sedikit orang yang kemudian tertipu dengan triknya setan seperti ini. Hadirin hadirat rahimani wa rahimallah. Demikian pula di antara cara setan dalam menggoda manusia, setan mengajak orang yang rajin ibadah untuk semakin rajin. Tapi nanti rajinnya itu sampai melampaui batas. Misalnya sholat duhur, gak cukup 4 rakaat. Kalau 4 rakaat saja sudah menghapus dosa. Kalau 8 rakaat, dosa kamu betul-betul dihapus semuanya. Akhirnya orang yang rajin ibadah tadi menambah-nambahi sesuatu yang ya sudah ditentukan. Ini juga cara dari setan. Dia bisa mengendus hati orang, bisa tahu keinginan orang. Orang yang ibadah disuruh ibadah sebanyak-banyaknya, tapi nanti akan dijerumuskan kepada sikap berlebihan. Misalnya orang yang senang puasa, suruh puasa sampai kepada puasa mati geni, atau puasa misal berhari-hari dia tidak sahur dan tidak berbuka. Awalnya cuma puasa Senin Kamis, kemudian puasa Daud, hari puasa, kemudian puasa terus, kemudian puasa yang tidak ada bukanya, mungkin 3 hari 3 malam kayak bertapa. Seperti itu. Demikian pula iblis juga tahu orang yang kecenderungan pada kemaksiatan, maka ya dibukakan bagi dia jalan kepada kemaksiatan, dipermudah bagi dia jalan kepada kemaksiatan. Jadi iblis bisa mengendus ya keinginan manusia. Orang yang suka kepada kebaikan akan disuruh berbuat baik, tapi ya diajak kepada melampaui dari ketentuan. Orang yang punya kecenderungan pada kejelekan, ya dibukakan jalan kepada kejelekan. Hadirin hadirat rahimani wa rahimallah. Setan melihat kita dari arah yang kita tidak pernah setan, maka kita diajari untuk banyak-banyak ta'awud, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita adalah target kejahatan setan, maka kita membentengi diri kita ya dengan zikir-zikir pagi petang, dengan kita
banyak-banyak yang membaca ya ayat kursi misalnya ketika mau tidur, pagi dan petang membaca ya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Ini sebagai upaya untuk membentengi ya dari godaan setan. Dan yang terpokok adalah kita mempelajari agama ini sehingga kita tahu mana jalannya Allah dan mana jalannya setan, mana bisikan malaikat dan mana ya godaan dari setan. Kemudian di antara hal yang sangat penting untuk kita ketahui bahwa dosanya Adam dan iblis beda. Kalau Adam melakukan pelanggaran, kalau iblis meninggalkan perintah. Secara umum dosa meninggalkan perintah lebih besar daripada dosa menerjang larangan. Orang kalau dia mencuri melakukan dosa. Orang kalau meninggalkan sholat juga melakukan dosa. Namun kalau ditimbang besar mana dosa orang yang meninggalkan sholat dengan dosa orang yang mencuri, lebih besar dosa orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena meninggalkan sholat berarti seorang telah telah meninggalkan perintah. Sedangkan mencuri menerjang larangan. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari godaan setan. Semoga kita menjadi manusia yang diberkahi waktu kita, harta kita, dan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.